Okay, now write, wrote, written, writing. Write, written, writing. Okay, we will write. We are writing. They had written. Okay. She writes. She writes. She writes. Okay. They wrote. Oh yeah. Bisa? I love read. Ini yang sudah terjadi. Sudah. Oke, saya punya lagu. Saya kasih liriknya, saya sesuaikan liriknya dengan tensis. Jadi Anda kasih kalau ada kalimat present, ada gini. Kalau ada pakai bertiga, gini. Dan seterusnya, oke? Nah, ini positive sentence. Kalau ada negative sentence, ada segini. Misalnya, bahasanya. We write, we don't write. Kalau kalimat tanya, kayak gini tapi gini ya. Do you write? Negative sentence. Cepat. I have read, I have not read, I have read, I have not read. Gak gue kayak gini. Cik. Agak lagi lagunya. Jangan siap. bisa ketik. Are you Situ loh. Mana sih? gini loh. Udah.
tanya, mana yang ngerti penggunaannya? Semuanya lah, semuanya. Ya nanti di materi ini udah saya kasih chart juga. Next. Ya, jadi kita kalau menggambarkan tenses biar kita bisa paham, kita gambar timeline-nya. Ini kejadiannya sampai digunakan pas karena penggunaan verb ini tergantung sama adverb, maka kita tahu adverb of time yang kita pakai ini menggambarkan apa nih di timeline. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita mau gambarkan berupa kebiasaan itu maksudnya gini, dari zaman dulu sampai sekarang sampai besok-besok Rendra itu mandinya sekali sehari. Dan zaman dulu sekarang sampai besok, karena kalau 2 kali gatel. Misalnya, dan kita ini kebiasaan ya, ada 2 kali, ada 3 kali, karena gini. Dan kita belum tahu kapan nih berubahnya. Maka kita gunakan verb 1 SAS atau yang kita sebut dengan technically we call it simple present tense. Sesuatu kebiasaan, ya. Kayak Anda belajar jam berapa, Anda berangkat ke sekolah, ke kampus jam berapa? Biasa sarapan nggak kalau pagi? Tidak. Nggak kebiasaan, Anda gambarkannya pakai ini. Oh. Ya. On time nggak kalau sholat pagi? Iya. Gambarkan ini. Saya ya sudah sholat. Kayak gini nih biasa juga ya. Let's see. I have at least 2 accounts on a social media. Nah, dari zaman bersosial media, saya at least misalnya punya 2 account di setiap sosial media, satu buat bisnis, satu buat personal misalnya. I use different passwords. Walaupun akun ini dibikinnya udah lama, tapi menggunakannya kan dari zaman dulu sampai sekarang bikin password itu selalu berbeda. Kemudian, sometimes it makes me confused. Kita pakai perempuan SAS karena emang punya password yang banyak bikin confused. Secure sih secure ya sampai Anda sendiri lupa ya saking secure ya. I often forget which password for which account. I have to make it easy to remember password for all accounts. Ini adalah habit atau kebiasaan. Sampai sini oke? Dan ya, walaupun Anda walaupun misalnya semester ini belum ingat, yang penting Anda udah nabung dikit lah. Ya. Karena kalau sampai besok-besok nggak ngerti, ngapain di sini? Harus ada perubahan ya. Kemudian simple present ini juga kita pakai untuk sesuatu yang general. At least kita pandang sebagai sesuatu yang general. Atau publik mengatakan sesuatu yang general. Misalnya nih, ada mengatakan cewek itu sukanya nangis, itu general things. Walaupun nggak semua cewek suka nangis, tapi generalnya seperti itu. Ya, kayak misalnya nih kita Anda ngantar ponakan atau adik ke sekolah, itu kalau pelajaran matematika mahasiswa muridnya tuh kebanyakan excited, senang gitu loh, ya. Maka Anda mengatakan everybody in my young brother's class love math. Walaupun ada yang lemes di pojokan, tidurlah dan sebagainya, tapi generally dan besarnya they love math. Kita menggunakan ini pakai proponasi saja. Ya, they like adding and multiplying. Jadi satu buat general thing, satu buat habit, satu lagi buat universal thing. Universal thing itu sesuatu yang dianggap sama di muka bumi. Mau di benua mana saja sama. Ya, di daratan mana aja sama. Semua orang di seluruh dunia menganggap math is an exact science. Ya kan? Maka kita mengatakan math is bukan math was. Karena kalau was pas dong, sekarang udah enggak lagi. Is kemudian it always talks about. Jadi ngomongin teori-teori, matematika adalah bla 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 yang sekarang teori masih dipakai. Itu kita pakai present. Coba Anda baca buku bahasa Inggris, buku diktat apa aja, ngomongin teori komunikasi dan sebagainya. Kalau ngomongin teorinya pasti pakai present. Karena mesti pakai teorinya belum ditentukan sama siapa. Mungkin kalau teori baru ini akan jadi teori yang lama. Ya, they use.
Sekarang we use this theory. Oke, for example, di belahan bumi manapun 1 plus 1 always equals 2. Kecuali di tanah apa tuh? Filsafat. Satu tambah satu bisa jadi bukan 2, bisa 4, bisa 5 ya. Di ranah filsafat itu beda lagi ya. Oke, let's talk about insect science. Sampai sini oke? Nanti dipelajari lagi contohnya juga. Besok lupa ini. Oke, yang kedua. Sebenarnya kita langsung ke terakhir aja ya. Boleh kakak ya. Oke. Kalau pas ini sebenarnya kita bisa gambarkan dengan 3. Oke. 3, 2, 3. Di sini ada has. Di sini ada berdua. Set. Ya. Kalau keterangan waktunya jelas itu artinya kejadian kapan itu jelas. Kayak yesterday itu jelas banget karena today is Monday, yesterday was Sunday. 2 days ago jelas juga. 2 days ago berarti Saturday. Last month, kalau sekarang ada March, last month was February, ya kan? Itu jelas. Maka kita menggunakan verb 2. Nah, kalau tidak disebutkan keterangan waktunya atau keterangan waktunya nggak jelas, unclear, nggak jelas, artinya disebutkan tapi tetap nggak jelas kapan terjadinya, maka kita menggunakan sebelum now pokoknya kejadiannya, ya. Terjadinya sebelum now, batasannya adalah sekarang. Bisa aja keterangan waktunya before now. Before now itu kapan pastinya? Nggak tahu. Up to now, until now, previously, sebelumnya. Kapan nih? Nggak jelas. Kita pakai have, has plus verb 3. Pokoknya udah aja. Batasannya sekarang. Lately, akhir-akhir ini. Kapan? Nggak tahu. In the last few, bisa in the last few minutes, in the last few weeks, in the last few months, in the last few years. Kapan pasti? Tahunnya kapan? Bulannya kapan? Ya jelas. Maka kita menggunakan have, has plus verb 3. Nah, bedanya dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan dua-duanya. Kayak aku sudah ngerjainnya semalam. Aku sudah mengumpulkan tugas semalam. Udah kalau pakai sudah, pakai semalam. Di bahasa Inggris itu dipotongnya di 2. Kalau udah aja. Lu nggak perlu jelasin kapannya. Ya pokoknya udah aja. Tapi kalau pakai last night kita pakai verb 2. Makanya kadang-kadang ada switch gitu ya. Misalnya nih, aku udah ngumpul. Kapan kamu ngumpul? Perasa nggak ada beda, ada switch dari tenses pakai sudah ke kapannya. Kalau aku udah ngumpul, I have submitted the paper, I have submitted the assignment. Oh really? When did you do it? When did you do it? Oh, I submitted it last night. Yang kedua. Jadi sudah dengan pasti itu beda. Dan sebenarnya have method ini untuk menunjukkan atau menegaskan bahwa ini ada urutan kejadian, sesuatu yang terjadi sebelum sekarang. Kalau sebelum tahun lalu, kita pakai have-nya. Misalnya sih, kalau di buku teks nih ya, past perfect tense yang pakai have plus verb 3 dipakai untuk menunjukkan kegiatan di masa lalu yang terjadi sebelum kegiatan lain yang terjadi di masa lalu. Bacanya udah bengek kan? Maksudnya gimana gitu ya? Jadi sebenarnya bisa nggak bayangin? Aku tadi pagi lihat lewat perempatan nih, tadi pagi udah pas kan? Udah. Okay. Tadi pagi lewat perempatan ada kecelakaan dan humanisme Anda tinggi, Anda make a U-turn, muter, pengen nolong. Tapi sebelum Anda nolong tadi pagi, udah ada orang yang nolong duluan. Maka kita menggambarkannya, I passed the crossroads. There was an accident there.
I wanted to help the victim, so I made a U-turn. But before I got there, sebelum sampai, there's someone else help the victim. Bisa? What's your name? Yes. Ikal. Ikal? Oke. Ikal. Oke. Ikal cerita, aku minggu lalu pulang kampung. I went back to my hometown katanya. I planned to propose my girl. Rencananya aku mau lamar pacarku. But before I did it, someone else had done it. Lama ternyata udah dilamar duluan. Ada urutan kejadian udah ada yang ngomong. Tapi terjadi di masa lalu. Gitu. Jadi pas ada 3. Kalau keterangannya jelas kita pakai verb 2. Kalau nggak jelas bisa 2. Kalau di present batasannya waktu sekarang adalah have has. Kalau batasannya masa lalu kita pakai have plus verb 3. Sering kan di teks itu before 1992 the United States had, atau ada istilah ada headline, the police have found the new evidence. The police have found new evidence. Gak ada kata ditemukan yang harusnya pakai has found the evidence. Sampai sini tanya dulu. Ya, jadi kalau batasannya sekarang di sini udah